Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya adalah bab kelima mengenai performance management. Performance management itu yaitu adalah determination of organization strategy and goals. Jadi dia akan untuk panahnya itu sendiri akan mengarah ke performance planning, kemudian ada ongoing feedback, ada employee input, performance evaluation, dan performance review. Berbalik lagi ke performance planning yang akhirnya menjadikan goal atau determination of organization strategy. Performance management sendiri adalah proses bersama-sama antara manajer, tim dan individu, melibatkan manajemen kontrak, bukan komando. Jadi berdasarkan persetujuan bersama atas tujuan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang akan dicapai. Menerapkan review terus-menerus atas persetujuan, persyaratan, perencanaan, dan peningkatan pencapaian untuk merencanakan selanjutnya. Tujuan performance management adalah menciptakan budaya di mana individu dan kelompok dapat bertanggung jawab terhadap perbaikan proses bisnis, skill, kontribusi mereka sendiri. Konsep dasar pengelolaan dan penilaian kinerjanya adalah karyawan cenderung terlalu optimis mengenai penilaian apa yang mereka akan dapatkan. Mereka juga tahu bahwa kenaikan gaji mereka, karir, dan ketenangan pikiran mungkin tergantung pada bagaimana Anda menilai mereka jika Anda menjadi seorang atasan. Ratusan masalah yang jelas dan tidak begitu jelas seperti masalah yang bias, dan kecenderungan untuk supervisor menilai setiap orang rata-rata membelokkan proses. Namun, meskipun berbahaya, penilaian kinerja memainkan peran utama dalam pengelolaan SDM. Proses penilaian kinerjanya itu harus melibatkan 3 proses langkah, yaitu 1. Menetapkan standar kerja, kedua menilai kinerja karyawan secara relatif, kemudian yang ketiga memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu dia untuk menghilangkan kelemahan kinerja. Proses penilaian kinerjanya sendiri ada 3 langkah tadi, arahnya akan menjadi penilaian karyawan sendiri, yaitu menilai kompetensi karyawan itu, menilai keterampilan kerja karyawan tersebut. Jadi secara ideal apa yang harus dinilai dan bagaimana untuk menilai itu sendiri akan terlihat jelas dan dari deskripsi pekerjaan mereka. Dalam hal kriteria apa yang untuk menilai, deskripsi pekerjaan harus mencantumkan semua kewajiban atau tugas pekerjaan termasuk bagaimana kepentingan masing-masing pekerjaan dan seberapa sering itu dilakukan. Siapa yang harus melakukan penilaian? Dalam hal ini biasanya adalah supervisi atau supervisor dan manajer. Mengapa menilai kinerja? 1. Kebanyakan pengusaha masih mendasarkan pada gaji, promosi, dan keputusan mempertanyakan pada penilaian karyawan. Kemudian manajemen memastikan bahwa setiap karyawan dapat menjalankan tujuan perusahaan. Yang ketiga, penilaian dilihat berdasarkan rencana dan pengembangan. Kemudian yang keempat, penilaian memfasilitasi perencanaan karir. Mengapa menilai kinerja? Penilaian tahunan atau setengah tahun harus masuk akal. Misalnya promosi atau kenaikan gaji cenderung merupakan keputusan berkala. Tujuan dan standar karyawan. Sebagian besar karyawan membutuhkan dan mengharapkan di masa mendatang mengetahui atas dasar apa bos mereka menilai. Supervisor harus memutuskan apa yang harus diukur. HR ini in practice, how to set effective goals. 1. Menetapkan tujuan tertentu, kemudian menetapkan tujuan yang terukur, menetapkan tujuan yang menantang, mendorong partisipasi. Performance management juga diuraikan oleh seorang ahli manajemen yaitu Mondi pada tahun 2008 dan Noe et al. Tahun 2011, yang intinya bahwa manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk memaksimalkan produktivitas para karyawan dan tim dan akhirnya organisasi. Model organisasi dalam manajemen kinerja itu yaitu strategi operasi membawahi atribut perorangan, perilaku individu, hasil objektif, kemudian ada di bawahnya juga ada hambatan situasional ya. Dengan tujuan penilaian kinerja itu tujuan strategis, tujuan administratif, tujuan pengembangan atau development purpose. Kriteria ukuran kinerja.
kesesuaian strategis, keakuratan, keandalan, kemampuan menerima, dan spesifik. Demikian sekilas pemaparan mengenai performa manajemen di bab 5 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.